Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mana masih memberikan kepada kita berupa nikmat-nikmat demi kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita, terutama nikmat Islam maupun nikmat iman serta nikmat hidup di atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang mana ini merupakan benar-benar sebuah karunia yang agung, yang besar dari Allah SWT kepada kita, yang hendaknya lah bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah SWT yang telah dapat kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi SAW serta telah mampu kita hidup berada di atas sunnah jalan Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan adanya kajian ini senantiasa memberikan wasilah bagi kita ataupun salah satu perantara untuk jalan yang mudah kita menuju syurga Allah SWT. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang mana ia gunakan atau ia tempuh jalan tersebut untuk menuntut ilmu atau untuk mencari ilmu karena keridhaan Allah SWT, sahadallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Maka kata Nabi SAW, Allah akan mudahkan baginya untuk jalan menuju syurga. Karena dengan ilmulah kita semua atau setiap hamba bisa mengerti dan bisa mengetahui mana yang hak maupun yang batil, maupun mana yang benar-benar di atas jalan yang lurus ataupun jalan yang menyimpang. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit nama-nama di antara nama-nama kalimat tauhid. Adapun pada pembahasan kali ini kita akan teruskan pembahasan kitab kita, yaitu kitab Tafsir Kalimat Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang telah disyarahkan atau dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, yang mana kitab tersebut akan kita bacakan ataupun akan kita belajari pada malam hari ini, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh mengatakan,
Hadhi asma' la ilaha illallah, kalimatul ikhlas, kalimatul taqwa, al-urwatul wuthqa, al-kalimatul fasilah bainal kufri wal islam. Yaitu di antara nama-nama kalimat tauhid ataupun nama la ilaha illallah ada 4 nama. Yang pertama, ia merupakan kalimat ikhlas. Adapun yang kedua, ia merupakan kalimat at-taqwa. Dan yang ketiga adalah al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang diikat dengan sangat kuat. Dan yang keempat adalah al-kalimatul fasilah bainal kufri wal islam, yang mana kalimat tersebut adalah menjadi pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Jadi di antara nama-nama kalimat tauhid ataupun kalimat la ilaha illallah, yang pertama kalimat ikhlas, yang kedua adalah kalimat taqwa, yang ketiga adalah al-urwatul wuthqa atau tali yang diikat dengan sangat kuat, yang keempat adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang kafir. Di sini Syekh menjelaskan, lianna katsiran minan nas la yahtamuna bimuqtada hadhil kalimah, karena kebanyakan dari manusia, mereka itu tidak memperhatikan pada kalimat tersebut ataupun konsekuensi pada kalimat la ilaha illallah. Kita ketahui la ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat la ilaha illallah artinya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Ataupun para ulama kita sering mengucapkan artinya adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada Tuhan ataupun tiada ilah yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Dan kita juga sering mendengar orang-orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Artinya seorang hamba tersebut, ia mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan ataupun ilah yang berhak disembah melainkan Allah. Akan tetapi sangat disayangkan sekali banyak dari kaum muslimin yang di luar sana, semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah kepada mereka, mereka masih melakukan perbuatan syirik kepada selain Allah SWT, yaitu mungkin mereka menyembah kepada kuburan ataupun mereka memohon kepada orang-orang yang telah meninggal, ataupun mereka menyembah kepada selain Allah SWT, mungkin kepada matahari, bulan maupun hal yang lainnya. Kemudian Syekh mengatakan, ma'a annahum yukthiruna minan nutqi biha wa dzikrullaha biha kasufiyah. Akan tetapi mereka itu, manusia itu sering mengucapkan, sering melafazkan kalimat la ilaha illallah dan sering menggunakan kalimat tersebut adalah salah satu zikir kepada Allah SWT. Dan di sini Syekh membawakan sebuah contoh dari golongan sufi. Falahum awradu sabahiyah wa masaiyah. Maka mereka, yaitu adalah kelompok sufi, mereka sering mengucapkan atau menjadikan kalimat la ilaha illallah ini sebagai salah satu zikir wirid mereka, baik itu di pagi hari maupun di sore hari. Bahkan mereka mengucapkan beribu kali, fiha la ilaha illallah alaf marrat. Bahkan mereka mampu dan bisa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ribuan kali. Walakinnahum yad'una ghairullah, akan tetapi mereka menyembah kepada selain Allah SWT. Apakah kalimat tersebut bermanfaat untuknya? Bermanfaat atau tidak? Tidak, ya. Jawabannya sangat tidak bermanfaat. Karena tadi telah kita jelaskan bahwasanya kalimat la ilaha illallah artinya kalimat tersebut adalah
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Fahiya la tufiduhum syai'an. Maka kata Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya zikir-zikir mereka yang sering ucapkan ataupun mereka menjadikan sebagai zikir wirid mereka di pagi hari maupun di sore hari, maka kata Syekh Shalih Fauzan, fahiya la tufiduhum syai'an, maka kalimat tersebut tidak akan bermanfaat untuk mereka sedikit pun, karena tadi mereka masih menyembah kepada selain Allah SWT. Li'annahum lam ya'malu bimuqtadaha, dan karena mereka tidak mengamalkan apa arti konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Fahum yaqulunaha wa yukri'unaha fi awradihim wa yukarrirunaha, dan mereka sering mengucapkannya, sering membacakannya, dan mereka sering mengulang-ulangkan kalimat tersebut. Walakinna yad'una al-mauta, akan tetapi mereka masih berdoa ataupun memohon kepada orang yang telah meninggal. Apa hukumnya kita memohon atau berdoa kepada ahli mayit? Artinya kita menyembah kepada mereka. Apakah boleh atau tidak? Ya. Jawapannya sangat jelas, tidak boleh. Wa yastaghithuna bil maqburin, dan mereka beristighatsah ataupun memohon kepada orang-orang kubur. Wa yuti'una masyayikh at-tarqi alladhina yusyarri'una lahum ibadat lam yashra'ha Allah wala rasulah. Dan bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka mau enggak mau harus ikuti apa yang telah diajarkan oleh guru-guru mereka, yang mana syariat tersebut tidaklah didasari oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala yatalaquna tashri' an Rasulillah, maka mereka tidaklah membawakan syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yatalaqunahu an masyayikhim, akan tetapi mereka membawakan ilmu-ilmu ataupun dalil-dalil yang mana sesuai dengan guru-guru mereka ataupun yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Fahaula yukthiruna an-nutqi bila ilaha illallah sabahan wa masaan wa la yughni anhum nutqihim biha syai'a wa la yufiduhum syai'a. Maka kalimat tersebut yang sering mereka ucapkan ataupun yang sering mereka ulang-ulangkan pada zikir pagi mereka maupun sore harinya, maka pada hakikat perkara tersebut tidaklah bermanfaat untuk mereka sedikit pun. Ini tadi golongan siapa? Golongan kaum sufi, ya. Jadi mereka ini adalah sebuah kelompok yang mana mereka sering mengucapkan la ilaha illallah, ataupun yang sering kita ketahui ada orang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tetapi masih menyembah kepada selain Allah SWT. Wa minas sufiyah man la yutqi biha kamilah, dan di antara dari golongan kaum sufi itu bahwasanya mereka itu tidaklah mengucapkan kalimat tersebut. Wa haula bi za'mihim annahum saru khawasul khawas, dan mereka mengklaim atau mengakui pada diri mereka bahwasanya mereka telah mengucapkan kalimat tersebut atau telah mengamalkan arti pada kalimat tersebut. La yaquluna la ilaha illallah, akan tetapi mereka tidaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan secara sempurna. Bal yaqulun, bahkan mereka mengucapkan hanya sebatas Allah Allah. Wa hadza dzikruhum yuraddiduna, dan ini adalah zikir-zikir mereka, dan mereka sering menggunakan kalimat tersebut ataupun kata Allah tersebut, mereka sering menggunakan pada zikir-zikir mereka ataupun doa-doa mereka. Wa yuraddiduna Allah 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 ma'annahu la budda an ta'tiya bi jumlati mufidah, dan mereka sering mengucapkan kata Allah Allah akan tetapi
seharusnya mereka mendatangkan atau mengucapkan dengan jumlah yang sempurna, yaitu la ilaha illallah. Amma Allah Allah, adapun kata Allah Allah saja, di sini Syekh menjelaskan fahuwa ismun la yufidu syai'an. Maka kata Allah sebatas Allah saja, maka itu tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Wa ba'dhum la yaqulu lafdzul jalalah, dan sebagian dari mereka juga tidak mengucapkan kata Allah, bal yaqul, maka mereka mengucapkan hanya sebatas huwa. Mungkin saya baru tinggal di sini hampir setahun, dan saya sering mendengarkan ada sebagian musola kalau setelah azan mereka sering mengucapkan Allah Allah Allah, dan itu saya tidak mengerti itu maksudnya apa. Akan tetapi mungkin ini bisa terjadi, mereka terjatuh pada yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan. Wa ba'dhum la yaqulu lafdzul jalalah bal yaqul huwa. Dan sebagian di antara orang sufi itu mereka tidak mengucapkan kata Allah, akan tetapi mengucapkan kata dhamir ghaib, yaitu kata ganti, yaitu dengan kata dia. Wa hadza la yufidu syai'an. Dan ini juga Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya ini tidak akan memberikan manfaat sedikit pun baginya. Li'annahu tala'ubu bihadhil kalimah, karena pada hakikatnya mereka telah mempermainkan kalimat tersebut, atau mereka bersenda gurau dengan kata tersebut. Fayajibu at-tanabbu lihadhil umur, maka wajiblah bagi setiap muslim, bagi kita semua, untuk memberikan peringatan kepada mereka dengan cara yang sebaik mungkin yang bisa kita lakukan. Lianna syaitan, karena syaitan lamma ulima anna hadhil kalimah hiya kalimatul Islam, karena syaitan itu apabila ia telah mengetahui bahwasanya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu merupakan kalimat Islam. Wa kana 'inda an-nas raghbatan fi nutqi biha wa dzikru biha, dan sebagian dari manusia suka ataupun menyukai kalimat tersebut, dan mereka menggunakannya untuk berzikir kepada Allah SWT. Sarrafahum anha bihadhihi al-hil, maka syaitan dan para tentaranya berusaha untuk memalingkan manusia dari kalimat tersebut dengan tipu daya mereka. Wa atalahum bihadhil waswas, maka mereka mendatangkan waswas ini ataupun keraguan ini. Wa qala lahum, maka syaitan berkata kepada manusia itu, qulu Allah Allah, katakanlah hanya sekadar ucapan Allah Allah. Dan ini merupakan sebuah musibah bagi kita apabila kita mendapatkan sebagian dari kaum muslimin yang mana mereka hanya berzikir Allah Allah Allah. Manfaatnya apa itu sebenarnya? Au qulu huwa, atau katakanlah dia. Wa ba'dhum la yatalaffaz la billah wala bihuwa, dan sebagian dari mereka tidaklah mengucapkan kalimat lafzul jalalah, baik kata Allah ataupun kata dia. Wa innama yaquluha biqalbihi faqat, akan tetapi mereka hanya mengucapkannya di dalam hatinya saja. Kullu hadza tala'ub minasyaitan fayajibu at-tanabbuh lihadza. Maka ini semua, kata Syekh Shalih Fauzan, merupakan permainan tipu daya dari syaitan serta pasukannya dan tentaranya. Maka wajiblah bagi kita untuk memperingati teman-teman kita, saudara kita, bahkan kaum muslimin yang ada di luar sana yang mana mereka masih melakukan perkara tersebut. Wa minan nas, dan di antara manusia, man yughfilahu syaitanu an qaul la ilaha illallah, dan di antara manusia yang lainnya para syaitan itu telah membuatnya lalai ataupun telah membuatnya sibuk dari
untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fala yaquluha illa nadiran, maka tidaklah mereka itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah kecuali hanya sedikit sekali. Wala yadhkurullaha biha illa qalilan wala yukarriruha ma'annaha thaqilatan fil mizan. Dan mereka tidak menggunakan kalimat la ilaha illallah untuk berzikir kepada Allah SWT kecuali hanya sedikit sekali. Wala yukarriruha ma'annaha thaqilatan fil mizan. Akan tetapi pada sebenarnya kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang bisa menjadi berat timbangan bagi seorang muslim ketika di hari kiamat nanti. Kama jaa fi kitab at-tauhid, law annaha law wudi'at fi kiffah wa wada'at as-samawati wa man fiha ghairullah wal arda wa man fiha fi kiffatin lamalat bihin la ilaha illallah. Sebagaimana yang telah dibawakan di dalam kitab at-tauhid bab yang kedua, bab fadl tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Kalau tidak salah antum juga ada belajar kitab tauhid kan? Sama siapa? Ustaz Abdul Rauf. Sudah sampai bab berapa? Kitab tauhid. Apa? Khut akidah. Kalau apa kitab tauhid sama siapa? Jadi dalam kitab tauhid itu ada bab yang kedua, bab fadlu tauhid wa ma yukaffiru dzunub. Dan di situ bab itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis yang mana hadis tersebut agak panjang. Intinya Syekh mengatakan annaha law wudi'at fi kiffah, bahwasanya sesungguhnya apabila kalimat tersebut diletakkan di sebuah timbangan, wa wada'at samawat wa ma fiha ghairullah wal arda wa ma fiha fi kiffah lamalat bihin la ilaha illallah, dan diletakkan apa-apa sesembahan yang ada di langit maupun di bumi diletakkan di sebuah timbangan, maka akan lebih berat timbangan kalimat la ilaha illallah. Dan ini merupakan sebuah hal yang sangat besar bagi kita. Apabila kita sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kita masih melakukan hal-hal kesyirikan ataupun menyembah kepada selain Allah SWT. Dan ini juga merupakan salah satu keutamaan apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang pada akhir hayatnya ia mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti masuk syurga. Fahiya kalimatun azimah walakin qilla man yatanabbah laha wa yastahdiraha wa yu'awwidu lisanahu ala an-nutqi biha wa tikrariha illa man waffaqahu Allahu azza wa jalla. Dan kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat besar ataupun kalimat yang sangat mulia. Akan tetapi sedikit sekali dari kita ataupun dari kaum muslimin untuk memperingatkan orang yang lainnya ataupun kaum muslimin yang lainnya. Wa yu'awwidu lisanahu 'ala nutqi biha wa tikrariha. Dan sedikit sekali dari kaum muslimin yang mampu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah hanya untuk berzikir kepada Allah SWT. Illa man waffaqahu Allah azza wa jalla, kecuali orang-orang yang Allah SWT telah memberikan taufiknya. Maka oleh kerana itu kalimat la ilaha illallah bukanlah hanya sebatas kalimat yang biasa saja, akan tetapi pada hakikatnya ia merupakan kalimat yang sangat agung, bahkan kalimat yang sangat besar, dan ia memiliki syarat-syaratnya serta rukunnya, yang mana haruslah dan wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui apa saja syarat-syaratnya
serta rukun yang ada pada kalimat la ilaha illallah. Wa hadhihi al-kalimah la ilaha illallah wa hiya kalimatut taqwa wa hiya al-awratul wuthqa. Ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hiya allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Dan kalimat tauhid adalah kalimat taqwa dan adalah kalimat al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang diikat dengan sangat kuat. Allati ja'alaha Ibrahim baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, yang mana kalimat tersebut dijadikan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam untuk sisa-sisa bagi keturunannya, la'allahum yarji'un, agar mereka semua kembali kepada Allah SWT. Nanti di sini Syekh Shalih Fauzan akan menjelaskan apa itu yang dimasukkan oleh cucu-cucunya Ibrahim, apa itu yang dimasukkan agar semuanya kembali kepada Allah SWT. Wa hadhihi al-kalimah la ilaha illallah hiya allati anaha Ibrahim fi qawlihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan kalimat ini ataupun kalimat la ilaha illallah, yaitu ia merupakan kalimat yang digunakan Nabi kita Ibrahim alaihissalam pada firman Allah SWT, innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Quran surah Az-Zukhruf ayat 26-27. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ketika Nabi Ibrahim itu berkata kepada ayahnya serta kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Innal ladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali apa-apa yang kalian sembah kepada Allah SWT, fa innahu sayahdin, maka sesungguhnya ia akan memberikan petunjuk kepadanya. Dan ini adalah merupakan, yaitu ayat innani bara'um mimma ta'budun innal ladzi fatarani, ini merupakan makna la ilaha illallah pada ayat innani bara'un, yaitu sesungguhnya aku berlepas diri. Ini merupakan makna la ilaha illallah. Afwan, hadza huwa makna la ilaha illallah. Ayat tadi yang telah saya bacakan itu merupakan makna dari la ilaha illallah. Adapun innani bara'un, ini merupakan makna nafi ataupun arti dari penafian. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illa alladhi fatarani, adapun pada perkataan illa alladhi fatarani, yaitu engkau hanyalah menyembah kepada Allah SWT. Hadza ma'na al-itsbat, dan ini merupakan makna penetapan al-itsbat kepada Allah SWT. Illallah. Jadi la ilaha illallah itu ada berapa rukun? Ada 2 rukun. Nafyu wal itsbat, penetapan dan peniadaan. Nafyu la ilaha, kata la ilaha itu sama dengan an-nafyu, artinya penyediaan. Penyediaan ya. Ya. Penyetiadaan ya. An-nafyu penyetiadaan. Susah juga kalimatnya. Jadi kata an-nafyu la ilaha. Jadi kalau bisa kita hafalkan rumusnya. An-nafyu sama dengan la ilaha. Tak ada ini ya. Al-itsbat, penetapan illallah. Jadi kalau orang tua kita tanya ataupun ada saudara kita tanya rukun la ilaha illallah, maka kita jelaskan an-nafyu penetiadaan la ilaha, tiada ada Tuhan, kemudian illallah al-itsbat, yaitu penetapan. Wa ja'alaha ay Ibrahim illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Maka kata Allah SWT, wa ja'alaha ay, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam,
ja'ala hadhihi al-kalimah, menjadikan kalimat tersebut la ilaha illallah kalimatan baqiyatan fi aakibihi. Nabi kita Ibrahim alaihissalam menggunakan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah untuk bagi kita, untuk bagi cucu-cucunya. Fi aakibihi artinya fi dzurriyyatihi, yaitu untuk cucu-cucunya ataupun keturunannya. Fala yazalu fihim man yaqulu la ilaha illallah, maka akan ada manusia yang senantiasa terus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lam yatrukuha kulluhum, maka sebagian dari manusia itu mereka tidak akan meninggalkan kalimat la ilaha illallah sesuai pada firman Allah SWT yang ini. Walam yusyriku kulluhum, dan di antara mereka juga tidak akan berbuat syirik kepada Allah SWT. Bal fihim man qalaha wastiqama 'alaiha, akan tetapi ada di antara mereka yang senantiasa mengucapkannya dan serta beristiqamah di atas kalimat tersebut. Walau kana 'adadan qalilan atau afradan, walaupun jumlah mereka ataupun bilangan mereka ini adalah golongan yang sedikit, ataupun mereka hanya sendirian, atau afradan. Jadi kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimat yang akan ada dari setiap manusia itu akan mengucapkannya, dan di antara mereka tidak akan berbuat syirik kepada Allah SWT, walaupun golongan mereka sedikit, walaupun jumlah mereka hanya sedikit. Falamma bu'itha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'itha bihadhil kalimah, maka diutuskanlah dengan kalimat tersebut. Qala sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Fa idza qaluha, maka apabila mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, asamu minni dima'ahum, maka harta-harta mereka ataupun darah-darah mereka harus dijaga. Artinya tidak bisa dipukul ataupun tidak bisa dibunuh dengan secara sembarangan. Illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala, dan catatan ataupun nilai timbangan hanya kepada Allah SWT. Coba kita perhatikan di sini. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk membunuh manusia sehingga mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya di sini Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah penegasan yang sangat bagi kita, yang harus kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan ini bukanlah merupakan sebuah permainan yang hanya senda gurau ataupun bermain-main saja, akan tetapi ini merupakan kalimat yang sesungguhnya yang harus diucapkan oleh setiap muslim. Namun pada zaman sekarang mungkin kita harus kembali kepada pemimpin kita, maka bukanlah sembarangan untuk membunuh orang kafir ataupun untuk membunuh orang yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita teruskan sedikit lagi. Farasul bu'itha bi la ilaha illallah wa hiya kalimatun allati ja'alaha jadduhu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutuslah dengan adanya kalimat la ilaha illallah, yang mana kalimat tersebut dijadikannya kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk sisa-sisanya bagi anak-anak cucunya ataupun keturunannya. Wa kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min aqibi Ibrahim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan cucu ataupun keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam.
wa ba'athahu Allah biha yad'u an-nasa ilaiha wa yuqatiluhum 'alaiha. Dan Allah SWT telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa kalimat tersebut untuk disampaikan kepada manusia, untuk disampaikan kepada kaum musyrikin yang ada pada saat itu. Wa yuqatiluhum 'alaiha, dan Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membunuh mereka yang apabila mereka enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kita sering mendengar pada zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada orang-orang munafik yang mana mereka takut kepada Nabi Muhammad SAW sehingga mereka menyembunyikan Islamnya atau kekafirannya, sehingga mereka mau enggak mau menyembunyikan keislamannya, sehingga mereka mau enggak mau menyembunyikan kekafirannya dan mereka menampakkan keislamannya. Maka pada zaman Nabi Muhammad SAW saja sudah banyak terjadinya orang-orang munafik, apalagi di zaman saat kita ini yang mana kita benar-benar tidak mengetahui satu di antara yang lainnya, apakah ia benar-benar Muslim, apakah ia benar-benar menyembah hanya kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keselamatan kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Fahiya kalimatun azimah, dan kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang sangat agung. Wa la'allahum yarji'un, fi aqibihi la'allahum yarji'un, agar mereka semuanya kembali kepada Allah SWT. Artinya yarji'una ilaiha, yaitu artinya adalah agar mereka semua kembali untuk menyembah kepada Allah SWT. Wa bi ba'thati Muhammad sallallahu alaihi wasallam raja'a ilaihi al-kathir min dzurriyyati Ibrahim. فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الكلمة والدعوة إليها وتحقيقها والعمل بها. Maka Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan membawa kalimat tersebut, maka telah kembalilah sebagian dari kaum muslimin ataupun pada saat Nabi Muhammad SAW mereka kembali kepada ajaran Islam. Maka Rasulullah SAW telahlah diutuskan dengan kalimat ini dan diutuskan untuk mendakwahkan kalimat tersebut kepada mereka. Bal inna kulla rusul bu'ithu bihadha. Qala ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahkan kata Syekh Shalih Fauzan, setiap rasul itu diutus untuk membawa kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, sesuai dengan firman Allah SWT, wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan, dan tidaklah kami mengutuskan setiap rasul pada setiap umat, an i'budullaha wajtanibut taghut, agar supaya mereka menyembah hanya kepada Allah SWT dan menjauhi taghut-taghut ataupun sesembahan-sesembahan selain Allah SWT. Hadza ma'na la ilaha illallah wa'budullaha wajtanibut taghut. Maka ini adalah arti kalimat la ilaha illallah pada firman Allah SWT, u'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah kalian hanya kepada Allah SWT dan jauhilah sesembahan kepada selain Allah SWT. Wa hadza ma'na an-nafy wal itsbat. Qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi al-anbiya'i wa rasul an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Maka ini merupakan kalimat ataupun arti dari an-nafyu wal itsbat. Apa tadi an-nafyu bahasa Indonesia ya? Ya, ya, intinya itu ya. Dan wal itsbat, penetapan sesuai dengan firman Allah SWT, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tidaklah kami utuskan kepada kamu Muhammad SAW, yaitu sebelum kamu, min rasulin illa nuhi, kecuali
ia membawa wahyu dari Allah SWT, annahu la ilaha illa ana fa'budun, bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Kullu rusul bu'ithu bila ilaha illallah, walakin Ibrahim alaihi salatu wassalam ja'alaha kalimatan bakiyatan fi aqibihi ila an taquma as-sa'ah. ولا يزال في ذرية إبراهيم من يتوارث هذه الكلمة علما وعملا وتحقيقا وإن أعرض عنها الأكثرون. Maka setiap Rasul itu diutus untuk membawa kalimat ini, kalimat La ilaha illallah. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Allah SWT menjadikan beliau pada kalimat tersebut untuk dijadikan bagi hamba-hamba seterusnya ataupun anak cucunya seterusnya. Ila an taquma as-sa'ah, sampailah datangnya hari kiamat. Wala yazalu fi dzurriyyati Ibrahim man yatawarathu hadhihi al-kalimah ilman wa amalan wa tahqiqan. Dan akan ada senantiasa dari anak-anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam akan mewariskan kalimat ini, yaitu dengan ilman wa amalan wa tahqiqan, yaitu dengan ia benar-benar mengetahui konsekuensi kalimat tersebut, wa amalan, dan ia benar-benar mengamalkan kalimat tersebut. Apabila ia telah mengucapkannya, ia telah mengetahui arti dari kalimat tersebut dan ia tidak melakukan syirik kepada selain Allah SWT, wa tahqiqan, dan ia benar-benar mempraktikkan kalimat tersebut pada dirinya dan keluarganya. Nanti insyaAllah kita akan masuk pada pembahasan bab rukun kalimat La ilaha illallah dan syarat-syarat kalimat La ilaha illallah. Walaysa al-muradu qawluha bilisan ma'al jahli bima'naha. Laysa al-maqsudu qawlu La ilaha illallah, dan bukanlah yang dimaksud kalimat La ilaha illallah hanya sebatas diucapkan di lisan saja. Min ghairi fahmin li ma'naha, tanpa difahami maknanya ataupun artinya. Di sini Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la budda an tata'allama ma ma'na la ilaha illallah. Maka seharuslah, selayaknya bagi seorang muslim untuk mempelajari arti dari kalimat La ilaha illallah. Amma adapun idza qultaha wa anta la ta'rif ma'naha, adapun apabila seseorang itu ia mengucapkan kalimat La ilaha illallah akan tetapi ia tidak mengerti arti tersebut, fa innaka la ta'taqidu ma dulta 'alayha, fa kayfa ta'taqidu shay'an tajhaluhu, fala budda an ta'rif ma'naha hatta ta'taqiduhu. Maka ia tidaklah mengetahui isi kalimat tersebut dan ia tidak meyakini dengan kalimat apa yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana ia bisa berkeyakinan kepada Allah SWT akan tetapi ia sendiri tidak mengetahui apa arti dari kalimat La ilaha illallah. Maka seharuslah bagi seorang muslim itu, atau bagi seorang muslim, untuk bisa mengetahui apa arti dari kalimat La ilaha illallah, sehingga ia mampu untuk berkeyakinan kepada Allah SWT dengan kalimat tersebut. Ta'taqidu biqalbika ma yalfadhu bihi lisanak. Engkau berkeyakinan kepada Allah SWT dengan hatimu, dengan apa yang kau ucapkan pada lisanmu. Falazim an tata'allam ma'na la ilaha illallah. Maka selayaknya bagi setiap muslim itu untuk mempelajari makna kalimat La ilaha illallah. Amma mujarradun an-nutqu al-lisan min ghairi fahmin li ma'naha fa hadha la yufidu syai'an. Maka di sini Syekh Shalih Fauzan mengatakan bahwasanya apabila seorang muslim itu ia hanya mampu mengucapkan sebatas di lisan saja ataupun di lidah saja tanpa ia mengetahui arti tersebut,
ataupun makna tersebut, maka kalimat tersebut pada hakikatnya tidaklah akan memberikan manfaat sedikit pun baginya. Saya rasa mungkin sudah isyak. Mungkin pertemuan kita sampai di sini saja. InsyaAllah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup doa-doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.